program biodiesel ya. Saya persilakan Pak Mansu Seltus Darto untuk mempresentasikan tentang petani sawit ini dari sisi hulunya, dari sisi SDM-nya bagaimana ya, karena kita lihat petani cukup sangat banyak ya. Kalau di data Kementerian Pertanian itu ada 2,5 jutaan petani rakyat, tapi mungkin ada data yang lebih ini lagi, dan ini bisa nanti dieksplor lebih lanjut oleh Pak Darto. Silakan Pak Darto, 15 menit untuk Bapak. Oke, terima kasih Bang Timbul. Saya mau share presentasi ya. Ya, silakan Pak Darto. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, pertama terima kasih kepada Jokowi Center yang telah menginisiasi pertemuan kita pada sore hari ini. Dan menurut saya sebenarnya forum ini Pak Timbul cukup lengkap untuk mendesain sesuatu agar petani itu bisa bertemu dengan industri biodiesel, dan juga karena ada Pertamina juga di sini, itu cukup bagus menurut saya, karena memang poin ini selalu dibicarakan oleh kami selama ini. Nah, saya langsung aja Pak Timbul, presentasi saya sebenarnya presentasi yang lama-lama karena selalu membicarakan konteks petani, kemitraan, dan juga biodiesel. Kalau kita lihat sebenarnya itu kan rantai pasok biodiesel untuk bisa sampai ke Pertamina itu melalui jalur-jalur seperti ini. Kalau di hulu itu ada petani itu dalam konteks supply-nya itu ada ke Tengkulak, ke Kaude, ke Ram, ya. Dan juga kalau kita masuk ke sektor hulu lagi, itu ada perusahaan pihak ketiga itu supply ke beberapa industri yang juga memproduksi FAME itu. Dan rata-rata juga industri yang memproduksi FAME itu juga mengambil bahan bakunya dari kebun sendiri dan juga pihak ketiga. Ini memang masih 3 industri, masih ada 18 ya, ada 18 kalau tidak salah yang sudah ditentukan oleh SDM. Tetapi menurut saya adalah ini kan program B30 ya Pak, dan juga Bapak Ibu semuanya, bagaimana kemudian program B30 ini itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di sektor hulu. Dan kalau misalnya itu dijadikan sebagai momentum untuk perbaikan tata kelola, tentunya akan memberikan keuntungan secara nyata bagi para petani sawit. Bayangkan kalau misalnya para petani itu arus supply-nya itu ke middleman lah di sini ya, dan mereka itu kehilangan cost income itu kurang lebih 30%. Dan kalau misalnya mereka bermitra langsung dengan industri-industri yang ada, itu otomatis income petani itu akan meningkat. Ya, kurang lebih begini. Kalau kami kemudian itu mengecek juga ke lapangan dengan pendekatan pakai GPS dengan menggunakan radius 5 km. Kami juga mengecek beberapa perusahaan yang menjadi third party suppliers. Jadi perusahaan-perusahaan yang mensuplai ke industri biodiesel itu dengan radius misalnya itu 5 km. Tetap di beberapa kabupaten ya, ada di Pelalawan, ada di Siak, Krohul, kemudian di Kampar. Kemudian kita mengecek di lapangan, rupanya dari para petani-petani kecil, petani-petani swadaya itu belum ada kerjasama dengan industri-industri yang yang memainkan peran penting dalam konteks biodiesel begitu. Ini situasi nyata di lapangan dengan harapan bahwa bagaimana kemudian ada pelibatan petani kecil itu di dalam program B30 ini. Nah, kalau kita mau ngecek juga secara spesifik sebenarnya kenapa bukan dari petani, setelah dicek itu rupanya memang rata-rata industri biodiesel, saya mengambil contoh itu Wilmar dalam konteks program B20,
itu rata-rata rupanya mendapatkan suplai dari perusahaan-perusahaan besar juga begitu. Dan yang saya merah-merahkan ini adalah perusahaan-perusahaan dari luar, ada yang dari Malaysia dan juga Sri Lanka yang ikut juga menjadi pemasok. Nah, code of conduct dalam konteks rantai pasok kita itu apa? Soal indikator kepentingan nasional dan juga kepentingan para petani dan juga kepentingan untuk sustainability untuk pembangunan nasional itu seperti apa? Ini yang harus menurut saya harus dibicarakan. Apakah dengan alasan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini kemudian meminggirkan petani kecil dalam rantai pasoknya? Ini kan juga penting untuk dibuat argumentasinya, Pak Timbul. Apakah misalnya karena good agriculture practice di petani itu jelek, apakah itu sebagai alat justifikasi saja untuk kemudian menyelamatkan perusahaan-perusahaan pihak ketiga itu? Ini yang harus kita lihat lebih lanjut. Saya mau fokus saja sebenarnya itu begini. Bagaimana kemudian memasukkan kepentingan petani dalam konteks rantai pasok? Menurut saya di forum kita sore hari ini ada ESDM melalui EBTK dan juga ada Kementerian Pertanian. Menurut saya dua kementerian ini, ESDM dan juga Kementerian Pertanian, itu harus duduk bersama, harus bahu-membahu untuk bekerja secara serius mungkin, memperhatikan soal aspek ini. Jangan sampai ada ego sektoral, karena ini biodiesel, maka kemudian titik konsentrasi yang paling besar itu adalah di ESDM. Tetapi tidak memperhatikan di sektor hulu yang menjadi domain dari Kementerian Pertanian. Sebaliknya juga begitu, jangan juga karena ini sektor hulu kemudian menjadi dominan Kementerian Pertanian. Dan penting menurut saya adalah dua kementerian ini menurut saya itu sangat cocok untuk bisa berkolaborasi, duduk bersama untuk menentukan arah dan tujuan kita. Misalnya begini, apakah bisa Kementerian Pertanian kemudian menentukan peta sebaran petani kecil itu ada di mana aja sih sebenarnya? Yang ada di APL, yang ada di area penggunaan lain, atau yang menerapkan standar produktivitas yang paling bagus, karena tidak juga bisa kita generalisir, petani sawit itu menggunakan bibit yang jelek. Emangnya setahu saya itu juga tidak semua seperti itu. Ada petani-petani itu yang menerapkan best management practices, gitu. Jangan di-generalisir. Gitu. Dan menurut saya Kementerian Pertanian itu harus menentukan dulu wilayah sebaran para petani kecil itu yang ada di area penggunaan lain, yang mungkin luasannya itu kurang dari 6 hektar. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah perusahaan apa yang berada di sekitar para petani itu. Kan begitu. Perusahaan apa, petaninya itu di mana, dan perusahaan apa di sekitar mereka. Dan juga kemudian kalau sudah ada itu datanya, berarti kan ada otomatis database petani sawit yang berada di sekitar petani kecil itu. Inilah yang kemudian menjadi patokan bagi ESDM untuk menentukan siapa yang harus menjadi supplier untuk berkontribusi untuk terlibat di dalam program B30 itu. Sekarang itu kan Pak Timbul dan juga Bapak Ibu semuanya itu alur-alur seperti ini kan tidak ada. Apakah misalnya hanya asal menentukan saja, ataukah misalnya itu perusahaan yang 18 yang besar itu mereka yang menentukan, kemudian tinggal kemudian EBTK atau SDM kemudian menandatangani saja tanpa ada konsultasi misalnya dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dengan para petani kecil di hulu begitu, atau apakah perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan itu menjalankan program ISPO sebagai program sawit nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Hal-hal ini kan harus dipertimbangkan secara secara baik.
Dan menurut saya tadi penting petani sawit dan juga Kementerian Pertanian dan juga SDM dan juga Pertamina menurut saya penting untuk duduk bersama di sini begitu. Dan menurut saya adalah tadi itu jadi kemudian database inilah yang kemudian menjadi acuan bagi SDM untuk membuat kebijakan atau permen SDM-nya tentang tentang biodiesel tadi. Atau misalnya itu alternatif yang lain. Alternatif yang kedua adalah ada pabrik kelapa sawit yang bekerja sama dengan petani sawit dalam konteks membangun kemitraan berkelanjutan. Ya ini aja lah yang yang direkomendasikan untuk menjadi supplier itu gitu. Tapi pertanyaannya adalah datanya itu ada nggak? Menurut saya Kementerian Pertanian data yang seperti ini pasti ada. Tinggal aja kemudian bagaimana Kementerian SDM itu bisa mengacu kepada skema kerjasama seperti ini. Tetapi penting ada proses asistensi, penguatan sumber daya manusia, dan lain-lain. Manfaatnya itu apa? Menurut saya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau ada penyederhanaan rantai pasok yang panjang, ada petani swadaya, kemudian ada agen kecil, agen besar, kemudian baru ke petani, bagaimana kemudian program B30 ini harus ditransform menjadi lebih sederhana agar apa? Agar selain ekonomi itu meningkat, tata kelola yang aman secara sustainability itu juga menjadi hal yang terpenting. Tetapi bagi petani dan juga untuk konteks ISPO itu adalah kalau misalnya ini ada kerjasama dengan perusahaan dalam konteks kerjasama untuk penyediaan bahan baku B30, itulah sebagai insentif untuk ISPO-nya gitu. Kenapa? Karena ISPO itu nggak punya insentif, jadi orang itu hanya sekedar mandatori. Untungnya apa saya terlibat di ISPO? Untung secara ekonomi insentifnya itu nggak ada. Nah, menurut saya itu adalah kemitraan yang seperti ini itu harus bisa menjadi bagian dalam konteks petani itu memperoleh insentif ber-ISPO, tetapi dengan syarat tadi itu adalah kerjasama dalam konteks rantai pasok. Pak Darto, mohon maaf, 2 menit lagi. Ya, terakhir 2 sampai 3 menit lagi. Terima kasih. Ya, terakhir ini. Menurut saya itu penting ada target, tantangan itu. Tantangan tadi itu adalah bagaimana kemudian data sebaran petani swadaya itu bisa disediakan oleh Kementan. Kemudian bagaimana SDM ini kemudian bisa mengacu pada data yang disiapkan oleh kementerian yang bekerja di sektor hulu. Dan bagaimana kemudian BPDPKS itu bisa memfasilitasi untuk mencapai tujuan itu. Tetapi penting harus ada target. Misalnya 2022 para petani itu nggak minta 100% harus terlibat. Ya 5% dulu tahap pertama, tahun 2023 10%, tahun 2024 20%, tahun 2030 ya 70%. Kalau misalnya tahun 2030 itu petani sudah terlibat sebesar 70%, maka menurut saya itu sudah 100% masalah petani sawit skala kecil itu yang kurang dari 6 hektar itu bisa diselesaikan dalam konteks tata kelolanya. Saya kira itu aja Pak Timbul, terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Darto. Jadi banyak hal yang tadi disampaikan dan ada tadi beberapa yang coba duduk